Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya yang membahas masalah-masalah psikologi. Kali ini kita masih di serial parenting. Kita akan coba membahas terkait dengan karakteristik pengasuh untuk anak-anak balita. Jadi seperti apa sih karakteristik yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang mengasuh anak-anak balita. Kenapa hal ini kita bahas? Karena di dalam kondisi sekarang ini semakin banyak pasangan orang tua yang kedua-duanya bekerja. Jadi ayah bekerja, ibu juga bekerja, sehingga anak-anak balitanya kemungkinan harus diasuh oleh orang lain. Nah, tantangan untuk pengasuhan di era sekarang juga tidak mudah, karena kalau kita bicara mencari pengasuh juga tidak mudah sekarang, karena semakin sedikit orang-orang yang mau untuk menjadi pengasuh balita ya. Kemudian yang berikutnya juga, kalaupun ada yang mau jadi pengasuh, kemungkinan terkendala dengan pendidikannya yang kurang mungkin, atau minatnya yang rendah ya dalam mengasuh anak. Kemudian jadi dengan kondisi seperti ini, calon orang tua, calon bapak dan ibu harus betul-betul mempersiapkan nanti kalau anak-anak lahir, anak-anak balitanya mau diasuh sama siapa. Pengasuhan sendiri apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan? Pengertiannya, pengasuhan itu adalah proses interaksi ya antara orang tua dan anak, atau antara pengasuh dan anak untuk atau dalam mendukung perkembangan aspek-aspek fisiknya, emosi, sosial, intelektual, spiritual anak. Jadi itu proses interaksi. Jadi sekali lagi, pengasuhan ini adalah suatu proses interaksi. Jadi itu harus menjadi bahan perhatian dari orang tua. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, ada beberapa karakteristik yang diperlukan untuk seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak balita. Yang pertama adalah dari aspek bahasa ya. Seorang pengasuh balita harus bisa berkomunikasi lisan dengan baik ya. Pengasuh balita khususnya ini harus bisa bicara, harus bisa merespon anak balita secara verbal dengan cara yang baik. Jadi jangan pilih pengasuh yang pendiam ya, karena 5 tahun pertama usia anak adalah masa-masa perkembangan yang pesat, atau yang disebut dengan istilah golden age. Pada waktu itu termasuk aspek bahasanya juga harus distimulasi dengan baik. Salah satunya adalah dengan menyiapkan pengasuh yang memang punya kemampuan berbicara. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengasuh untuk anak-anak balita harus orang yang sabar, harus orang yang lemah lembut ya, tidak kasar, walaupun juga dia dituntut untuk tangkas dan sigap ya dalam menghadapi balita yang rasa ingin tahunya pasti terkadang menyebabkan anak balita terlalu banyak bergerak, dan itu butuh kesigapan dari pengasuh. Kemudian yang berikutnya, karakteristik yang diperlukan adalah bersedia untuk tidak menggunakan gadget selama proses atau selama masa pengasuhan ya. Nah, ini nih tantangan yang berat nih buat siapapun yang mengasuh, mau neneknya kek, mau pengasuh yang kita bayar kek, ataupun orang tuanya. Ini luar biasa karena ketergantungan kita dengan gadget sekarang ini ya sangat luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya,
pengasuh harus bisa membimbing anak balita itu dalam bermain, dalam menggunakan permainan-permainan yang ada di rumah. Jangan terlalu jauh berpikir bahwa harus selalu tersedia lengkap permainan edukatif. Tidak harus seperti itu. Bahkan alat-alat atau benda-benda yang ada di rumah selama memang mewakili atau aman buat anak, itu bisa dijadikan mainan ya. Jadi pastikan itu dibimbing ya pada waktu anak bermain atau memainkan mainannya. Kemudian juga pengasuh juga, untuk pengasuh balita ini harus mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk membantu menambah wawasan anak ya, melalui kegiatan-kegiatan yang permainan ataupun membaca buku. Ini bisa merangsang untuk perkembangan aspek kognitifnya. Kemudian juga harus ada gerak ya, jangan cuma diem aja seperti itu, karena anak balita juga perlu melatih motoriknya. Kemudian juga dari aspek sosial ya, harus ada interaksi yang lebih, maksudnya tidak hanya dengan satu orang pengasuh, tapi mungkin ada nenek atau siapa di rumah. Anak juga harus diajarkan untuk interaksi dengan orang-orang di dekatnya ya, supaya perkembangan sosialnya lebih baik. Kemudian bacakan buku, jangan lupa bacakan buku, mendongeng, karena dasar minat baca itu bisa atau harus dimulai pada waktu anak masih kecil. Kalau terlambat kita menstimulasi, kemungkinan anak minat bacanya kurang. Nah, ini kan kasihan buat anak-anak kalau kurang minat bacanya, nanti dia tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya secara produktif pada waktu dewasa karena nggak punya minat baca. Bacakan buku, mendongeng, kemudian juga pengenalan warna, bisa mengenalkan nama-nama benda yang ada di sekitar rumah. Jadi itu kurang lebih beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh pengasuh anak-anak balita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas ini, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.